Ditanya lagi soal pensiun, Ibrahimovic, nanti kalau ada yang lebih hebat dari saya. Pertanyaan soal pensiun kerap terlontar ke striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Dan meski sudah berusia 40 tahun, ia masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal gantung sepatu. Ibrahimovic adalah contoh yang jarang terjadi di dunia sepak bola, sebab pemain pada usianya umumnya sudah memulai karir sebagai pelatih dan pensiun sendiri umurnya masih di kisaran 34 hingga 35 tahun. Kalaupun masih bermain di usia senja, biasanya pemain tersebut memilih memperkuat klub yang bermain di level lebih rendah. Qatar dan Amerika Serikat menjadi dua negara tujuan pemain-pemainnya sudah berada di ambang masa pensiun. Namun tidak dengan Ibrahimovic. Sampai saat ini, penyerang berkebangsaan Swedia tersebut masih bermain di level tertinggi bersama AC Milan. Ia berencana bertahan dan bermain di Liga Champions musim depan. Kesempatan itu ada karena Milan sedang menempati posisi puncak dalam klasemen sementara Serie A. Selama mampu bertahan di 4 besar, klub berjuluk Rossoneri tersebut bakal tampil di Liga Champions musim depan. Setelah beberapa tahun kesulitan dan tidak bermain di Liga Champions, semuanya sedang super senang karena bisa kembali, ujar Ibrahimovic kepada UEFA. Saya pikir ini adalah turnamen yang luar biasa. Saya mencetak beberapa gol dan punya kesempatan untuk bermain melawan tim dan pemain terbaik di Eropa, lanjutnya. Lantas, kalau ingin tampil di Liga Champions musim depan, kapan Ibrahimovic akan pensiun? Ia menjawabnya dengan gaya jumawanya, mengatakan bahwa dirinya bakal gantung sepatu kalau sudah ada pemain yang lebih baik darinya. Masa depan belum tertulis, saya tidak punya rencana, mari lihat apa yang terjadi. Saya tidak ingin menyesal karena telah berhenti bermain dan berkata masih bisa lanjut, sebab nanti saya akan menyesalinya seumur hidup, katanya lagi. Saya ingin bermain selama saya mampu. Realitanya adalah saya akan bermain sampai melihat orang lain lebih baik dari saya, jadi saya masih akan bermain. Saya tahu suatu hari nanti akan berhenti dan tidak memiliki adrenalin itu lagi. Ini masalah bagi setiap sepak bola, sebab ada adrenalin ketika Anda bermain. Adrenalin itu, Anda tak akan pernah bisa melakukan hal lain karena kami telah diprogram untuk itu, pungkasnya. Cari pengganti Kessie, Milan incar Jorginho. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan membidik gelandang Chelsea Jorginho sebagai pengganti bagi Frank Kessie. Dalam beberapa musim terakhir, Kessie menjelma menjadi pilar penting Milan di lini tengah. Ia pun sukses membantu Rossoneri meraih tiket ke Liga Champions lagi. Ia juga membantu Milan bersaing meraih gelar Scudetto pada musim ini. Sayangnya musim depan Kessie tak akan membela Rossoneri lagi. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Usaha Milan memperpanjang masa kerja Kessie selalu berakhir dengan kegagalan. AC Milan tentu saja langsung bergerak untuk mencari pengganti bagi Frank Kessie. Mereka kini sudah mendapatkan satu nama. Milan membidik gelandang Chelsea Jorginho. Kabar ini dilansir dari Calcio Mercato. Jorginho sendiri sebelumnya sudah sering disebut bakal cabut dari Chelsea. Pasalnya kontraknya bakal berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Masa depannya di Stamford Bridge juga makin tak jelas. Hal ini tak lepas dari dibekukannya aset pemilik Chelsea yaitu Roman Abramovich di Inggris. Sebelumnya, agen Jorginho yakni Joe Santos memberikan angin segar pada klub-klub Serie A yang mengatakan kliennya berniat balik ke Italia. Bermain di Serie A adalah mimpi untuk dirinya dan hatinya masih ada di sana, katanya kepada Tutto Mercato Web via Football Italia. Dalam situasi sekarang, ia bisa menjadi untuk 4 atau 5 klub, Milan, Inter, Juve, Roma, atau Napoli, seru Santos. Sebelum pindah ke Chelsea, Jorginho sempat bermain di 2 klub Italia, Napoli dan Verona.
Transfer ke Chelsea sulit, Milan pantau situasi Saul Niguez. AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi gelandang Saul Niguez yang tampaknya bakal menuntaskan transfernya ke Chelsea musim panas mendatang. Calcio Mercato menyorot bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada Roman Abramovich dan pembekuan rekening dan kegiatan di klub membuat The Blues harus siap berpisah dengan beberapa pemain pada bursa transfer musim panas mendatang, khususnya jika mereka tidak diizinkan untuk melakukan transaksi belanja pemain. Salah satu pemain yang akan terpengaruh adalah Saul yang direkrut dengan status pinjaman dari Atletico Madrid, namun belum menjadi starter dalam banyak pertandingan. Secara keseluruhan, ia telah mencatat total 23 penampilan, namun sebagian besarnya sebagai pemain pengganti, dengan Thomas Tuchel jelas bukan penggemar beratnya. Pilihan pembelian permanen yang dimiliki Chelsea adalah di angka 40 juta euro atau setara 640 miliar rupiah. Dan jika situasi saat ini tidak berubah, sang pemain akan kembali ke Spanyol. Akan tetapi, bakal sulit baginya bertahan di Atletico yang sedang mempertimbangkan peluang untuk menjualnya sekali lagi. Rossoneri dan dua rival Serie A mereka, Inter dan Juventus, merupakan pengagum profilnya dan sedang menunggu berita lebih detail mengenai gelandang berbakat tersebut. Milan tentunya bakal mengamati situasi Saul dengan seksama, mengingat raksasa Serie A tersebut selalu memberikan perhatian khusus pada setiap peluang yang hadir di bursa transfer. Dan jika ada celah terbuka, manajemen mungkin akan mengambil langkah lebih serius. Kesepakatan Januari dan Mendes, Milan masih terdepan buru Renato Sanchez. AC Milan dikabarkan masih menjadi tim yang berada di posisi terdepan dalam perburuan Renato Sanchez dari Lille musim panas nanti, dan latar belakang menarik pun muncul. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Sanchez akan meninggalkan Las Vegas sebelum musim 2022-23 bergulir lantaran ia ingin menjajal pengalaman baru. Ia pun telah menyampaikan keputusannya kepada manajemen klub Ligue 1 yang sejatinya berupaya memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2023 mendatang. Paolo Maldini dan Ricky Massara sangat menyukai gelandang 24 tahun tersebut dan mereka telah berjuang keras memboyongnya ke Milan Januari lalu. Dan mereka bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Lille di kisaran 20 juta euro atau 320 miliar rupiah plus berbagai bonus yang tentu menjadi pertanda baik untuk Mercato musim panas nanti. Meski dengan persetujuan total pemain internasional Portugal tersebut, ia masih mengulur waktu sesuai saran agennya Jorge Mendes yang tak yakin dengan gaji yang ditawarkan Rossoneri, sehingga kesepakatan pun belum dapat benar-benar dituntaskan. Il Diavolo sendiri sepakat dengan Mendes bahwa mereka akan membahas transaksi tersebut dalam beberapa pekan ke depan, namun sang agen ingin mendengarkan seluruh tawaran yang masuk dari klub-klub Inggris dan Italia dengan Juventus di antaranya. Kendati demikian, Milan masih berada di posisi terdepan dalam perburuan Sanchez, lantaran mereka telah mencapai kesepahaman dengan Lille, namun mereka menunggu sinyal dari sang pemain. Akan tetapi, Maldini telah menegaskan bahwa raksasa Serie A tersebut hanya akan mendatangkan pemain-pemain yang termotivasi oleh proyek klub.